Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunali Rohmah, NIM 2018-35011 akan sedikit memaparkan tentang momen. Definisi momen adalah jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan mu K. Sedangkan definisi momen diskrit, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K sama dengan sigma X pangkat K dikalikan dengan Px atau dikalikan dengan nilai fungsinya, fungsi peluangnya. Contohnya berikut ini diberikan distribusi peluang dari peubah acak dengan X-nya 1, maka PX-nya 1/4, X-nya 2, maka PX-nya 1/8, X-nya 3, maka PX-nya 1/8, dan X-nya 4, maka PX-nya 1/8. Soalnya adalah hitung nilai momen ketiga. Penyelesaiannya berdasarkan definisi momen diskrit, maka mu atau momen ketiga adalah sigma X pangkat 3 karena momen ketiga dikalikan dengan Px. Nah, tadi kan fungsinya itu dari 1 ke sampai 4. X momen ketiga dikali dengan Px. Untuk X-nya 1, maka Px-nya 1/4. Jadi 1 pangkat 3 dikali 1/4 ditambah X-nya 2 pangkat 3 dikali Px-nya 1/8 ditambah X-nya 3 pangkat 3 dikalikan dengan Px-nya 1/8 ditambah 4 X-nya 4 pangkat 3 dikalikan dengan Px-nya setengah, maka hasilnya 1/4 ditambah 1 ditambah 27/8 ditambah 64/8, maka momen ketiga adalah 293/8. Yang selanjutnya yaitu definisi momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu K aksen atau dengan rumusnya integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat momen ke K dikalikan dengan Fx dx. Contohnya, misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 2x/3, X lebih dari 1 dan X kurang dari 2, dan 0 untuk X lainnya. Soalnya adalah hitung momen ketiga. Penyelesaiannya yaitu tadi kan rumusnya integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X momen ketiga, jadi pangkat 3 dikali dengan Fx. Nah, dari integral tak hingga sampai 1 itu Fx-nya yaitu 0, dan dari integral 1 sampai 2 Fx-nya yaitu 2x/3 dx, dan untuk integral 2 sampai tak hingga itu Fx-nya adalah 0 dx. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah integral 2x pangkat 4, karena ini kan X pangkat 3 dikalikan dengan 2x, jadinya 2x pangkat 4/3 dx ditambah 0. Maka hasilnya ketika ini diintegralkan, maka 1/3 dikalikan dengan 2x pangkatnya ditambah 1 jadinya 5/5 dari pangkat ini untuk X sama dengan 1 sampai 2 ditambah 0 karena tadi ini hasilnya 0. Kemudian tinggal ini saja, ini diturunkan ke sini, terus ini dikalikan jadinya 2x pangkat 5, 3 dikali 5 maka 15 untuk X nya 1 sampai 2. Nah, kemudian disubstitusikan X nya
dimasukkan 2 sama dikurangi dengan 1, maka hasilnya yaitu 64/15 dikurangi 2/15. Jadi momen ketiga adalah 62/15. Kemudian definisi momen sekitar rataan. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K. Didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, itu untuk K-nya sama dengan 0, maka rumusnya seperti ini, sama dengan 1. Dan untuk K sama dengan 1, maka rumusnya seperti ini. Jadi mu dikurangi mu sama dengan 0. Untuk K sama dengan 2, maka var X. Untuk momen ketiga seperti ini, dan seterusnya. Definisi momen sekitar rataan diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K, didefinisikan sebagai berikut ini. Momen sekitar rataan diskrit dari X dikurangi mu pangkat K atau momennya keberapa yang diminta dikalikan dengan Px. Contohnya, misalnya fungsi peluang dari X berbentuk Px sama dengan 1/3 untuk X 1, 2, 3, hitung momen ketiga. Maka penyelesaiannya adalah berdasarkan definisi momen sekitar rataan diskrit, maka rumusnya seperti ini. Kita akan menghitung dahulu nilai mu-nya. Jadi, langkah yang pertama itu kita mencari nilai mu. Nah, mu K itu tadi kan rumusnya sigma X dikalikan dengan Px. Nah, sigma X-nya itu kan dari 1 sampai 3. X dikali Px-nya tadi 1/3. Jadi 1/3 dikali 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1/3 dikalikan dengan 6. Karena 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6. Maka mu hasilnya adalah 2. Jadi momen ketiga itu sigma X dikurangi 2 atau mu-nya tadi 2 dikalikan dengan Px-nya. Jadi Px-nya ditaruh di depan, 1/3 X-nya 1 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah X-nya 2 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/3 dikali negatif 1 ditambah 0 ditambah 1 atau dan sama dengan 1/3 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian definisi momen sekitar rataan kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Px adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K, didefinisikan sebagai seperti ini ya. Contohnya, misalkan fungsi densitas X berbentuk fx sama dengan 1/10 untuk X lebih dari 20 dan X kurang dari 30, kemudian 0 untuk X lainnya. Hitung momen ketiga. Penyelesaiannya berdasarkan definisi momen sekitar rataan kontinu, maka momen ke K dirumuskan seperti ini. Dan langkah yang pertama kita akan menghitung dahulu nilai mu-nya. Dan rumusnya itu seperti ini untuk menghitung mu tadi. Kemudian dari integral tak hingga sampai 20 X dikali fx dx ditambah integral 20 sampai 30 X dikali fx dx ditambah integral 30 sampai tak hingga X fx dx. Untuk integral negatif tak hingga sampai 20 fx-nya adalah 0 dan integral dari 20 sampai 30 fx-nya adalah 1/10 dan untuk integral dari 30 sampai tak hingga itu fx-nya sama dengan 0. Jadi 0 ditambah dengan 1/10
dikali 1 per 2. 2 itu dari pangkatnya X ditambah 1. X pangkat 2 dari X sama dengan 20 sampai 30 ditambah 0 karena tadi fx-nya adalah 0. Dan hasilnya adalah 1 per 10 X pangkat 2 dari X sama dengan 20 sampai 30. Kemudian disubstitusikan nilai X-nya, yaitu 1 per 20 dikali 30 pangkat 2 dikurangi 1 per 20 dikali 20 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 20 dikali 900 dikurangi 1 per 20 dikali 400 sama dengan 45 dikurangi 20, yaitu 25. Jadi nilai mu-nya adalah 25. Kemudian untuk menghitung momen ketiga itu rumusnya seperti ini, dan mu-nya tadi udah ketemu yaitu 25. Kemudian disubstitusikan seperti ini. Dan untuk integral dari negatif tak hingga sampai 20, fx-nya adalah 0. Dari 20 sampai 30, fx-nya adalah 1 per 10. Dan dari 30 sampai tak hingga, fx-nya adalah 0. Jadinya 0 ditambah integral dari 20 sampai 30 dikali X dikurangi 25 pangkat 3 dikali 1 per 10 dx ditambah 0 sama dengan seperti ini, tinggal 0-nya dibuang saja. Kemudian 1 per 10 dipindah ke depan, integral dari 20 sampai 30 X dikurangi 25 pangkat 3 dx. Kemudian kita misalkan mu adalah X dikurangi 25 dan d mu sama dengan dx. Batas-batasnya untuk X sama dengan 20, maka mu-nya itu 20 dikurangi 25. Dari batas awal dikurangi dengan mu, atau X-nya tadi kan X-nya tadi kan sama dengan 20 sama 30. Batasnya kan dari 20 sampai 30. Maka 20 dikurangi mu sama dengan negatif 5, dan 30 dikurangi mu atau 25 sama dengan 5. Kemudian pemisalannya kita masukkan ke sini. Tadi kan 1 per 10 untuk integral negatif 5 dari sini sampai 5. Momen ketiga atau ini dimisalkan ini momen pangkat 3, dx nya kita kan sudah memisalkan dia menjadi d mu sama dengan 1 per 10. Integral dari ini adalah 1 per 4 mu pangkat 4 dari negatif 5 sampai 5. Kemudian kita substitusikan seperti ini, maka hasilnya 1 per 10 dikali dengan 0, karena ini kan 5 dikurangi dengan negatif 5, hasilnya 0, maka momen ketiga adalah 0. Dengan menggunakan dalil binominal, kita dapat menurunkan hubungan antara momen dan momen sekitar rataan dari sebuah peubah acak. Berdasarkan definisi momen sekitar rataan diskrit, maka momen ke K itu rumusnya seperti ini. Kita turunkan menjadi seperti ini dan seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah momen ke K itu sigma dari I sama dengan 0 sampai K. Ini dihitung menggunakan kombinasi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan beberapa nilai K ke dalam rumus di atas. Untuk K sama dengan 1, yaitu kita masukkan K-nya 1 dan I-nya itu ini, momen ke 1, maka seperti ini. Nah, hasilnya itu kombinasi dari 1 dan 0 itu adalah 1. Ini 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka hasilnya adalah negatif mu ditambah mu aksen 1, maka hasilnya adalah 0. Untuk kedua juga sama caranya, tinggal disubstitusikan, maka hasilnya adalah mu aksen 2 dikurangi mu pangkat 2. Untuk momen ketiga yaitu seperti ini, disubstitusikan juga.
Dan hasilnya adalah momen ketiga adalah mu aksen 1 dikurangi 3 mu 2 kali mu, ini mu nya double, ditambah mu nya ini salah ya karena ini kebanyakan 1, ditambah 2 mu pangkat 3 dan seterusnya, sehingga hasil akhir dari penurunan sampai K sama dengan 3 adalah sebagai berikut. Mu 1 atau momen ke-1 hasilnya adalah 0, momen kedua hasilnya mu aksen 2 dikurangi mu pangkat 2, dan momen ketiga adalah mu 1 dikurangi 3 mu aksen 2 mu, ini mu nya double juga salah, ditambah 2 mu pangkat 3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.